Ya, melanjutkan materi kita tentang perencanaan kapasitas. Hal yang penting yang harus kita kuasai dalam perencanaan kapasitas yaitu adalah analisis titik impas atau break even point. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui break even point atau titik impas, jadi tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian, maka kita harus mengetahui bagaimana melakukan analisis dari break even point. Nah, jadi untuk break even point analisis adalah bagaimana kita menemukan suatu titik dalam ruang dan unit yang mana biayanya setara dengan pendapatan. Jadi tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian. Nah, titik ini disebut sebagai titik impas atau break even. Nah, perusahaan harus beroperasi di atas titik ini untuk dapat mencapai profitabilitas. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Jadi di sini ada grafik contoh break even point yang sumbu Y adalah biaya, sementara yang sumbu X adalah volume. Jadi kalau kita lihat semakin ke kanan maka volume produksi akan semakin besar, dan semakin ke atas maka biayanya juga akan semakin besar. Jadi kalau kita produksi banyak seperti ini, produksi banyak, maka akan berkorelasi positif juga dengan biaya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana komponen-komponen dalam break even point analisis ini. Jadi kita lihat dulu yang pertama adalah sumbu ini. Garis ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, ini biaya tetap berarti biayanya tidak berubah-berubah. Sementara untuk biaya berikutnya adalah biaya variabel atau variable cost seperti itu. Nah, total antara biaya tetap dan biaya variabel digambarkan dari sumbu di atas dari titik 0. Itu disebut sebagai total cost atau biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, kalau kita sudah melakukan penjualan atau sales, berarti kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi di sini kita tarik garis total revenue. Nah, perpotongan antara total cost atau biaya total dengan total pendapatan atau total revenue itu disebut sebagai titik impas. Itulah break even point. Jadi perpotongan antara total biaya dan juga total pendapatan disebut sebagai break even point. Nah, di sini ada dua wilayah. Jadi yang sebelah kiri itu di sini adalah area kerugian. Berarti kalau dia di bawah titik impas, berarti perusahaan masih mengalami yang namanya kerugian atau loss. Seperti ini wilayah yang diarsir. Nah, kemudian kalau di atas area break even point, di sini adalah area profit atau perusahaan sudah mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi kalau perusahaan sudah mendapatkan break even, maka setelah itu dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan break even, maka di bawah daerah break even point, di bawah titik break even point ini adalah area kerugian. Nah, itu penjelasan singkat mengenai break even point. Kita hanya merefresh sedikit dari materi-materi sebelumnya yang sudah didapatkan di cost accounting seperti itu. Nah, untuk persamaannya di sini ada dua kasus yang akan kita bahas, yaitu ada untuk yang pertama kasus produk tunggal. Nah, ini ada persamaan-persamaannya. Jadi break even ada dalam unit, kemudian ada juga dalam dolar atau rupiah tergantung mata uang yang digunakan. Kemudian di sini ada P atau price, harga per unit setelah harga dihitung setelah diskon. Kemudian X adalah jumlah unit yang diproduksi. Kemudian TR atau total revenue adalah total pendapatan. Kemudian setelah itu adalah F, biaya tetap fix. Kemudian V, variable per unit. Nah, total cost adalah total biaya fixed cost tambah variable cost. Nah, titik impas akan terjadi jika total revenue sama dengan total cost, atau persamaannya ini, PX sama dengan F tambah VX, seperti itu. Maka dapat dirumuskan seperti ini. Kita lihat saja yang ini. Titik impas dalam break even point adalah total biaya tetap bahagi harga kurang biaya tetap, atau dalam
Persamaannya adalah F bagi P kurang V. Titik impas dalam dolar yaitu total biaya tetap bagi 1 kurang harga variabel per harga atau sama dengan F per 1 kurang V bagi P. Nah, kita akan bahas contoh sebagai berikut. Untuk pendekatan contoh kasus yaitu Stephens Incorporated ingin menentukan volume dolar minimum dan volume unit yang diperlukan pada tempat fasilitasnya yang baru untuk memperoleh titik impas. Nah, pendekatannya perusahaan menentukan biaya tetap $10.000, berarti ini adalah fixed cost. Tenaga kerja $1,50 per unit dan bahan baku 0,750 per unit. Berarti di sini kita sudah dapat menentukan bahwa tenaga kerja dan juga bahan baku adalah biaya variabel. Mengapa dikatakan biaya variabel? Karena biaya ini berubah-berubah. Jadi semakin banyak bahan baku yang diproduksi, berarti biaya tenaga kerja juga akan bertambah karena dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Seperti itu. Kemudian harga penjualan adalah $4 per unit. Jadi fixed cost-nya 10.000, variable cost-nya 1,50 biaya tenaga kerja tambah bahan baku 0,750. Dan juga harga penjualan adalah 4 per unit. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke page berikutnya. Ya. Jadi untuk mendapatkan titik impas dalam jumlah unit, maka dalam dolar dulu, break even point, maka yang tadi fixed cost 10.000 bagi 1 kurang 1,50 tambah 0,75 bagi 4. Seperti itu. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung, 1,50 tambah 0,75. 1,50 ditambah 0,75. Maka hasilnya adalah 2,25. Kemudian 1 kurang 2,25. Hasilnya kita ulang, 1,50 tambah 0,75. 2,25 bagi dengan 4. Kemudian 1 kurang 0,5625. Maka hasilnya adalah 0,4375. Seperti itu. Maka kemudian kita hitung berikut adalah 10.000 dibagi dengan 0,4375. Maka akan mendapatkan 22,857,14. Oke, begitu cara perhitungannya. Itu untuk break even point dalam dolar. Jadi perusahaan akan mendapatkan break even point setelah dia mendapatkan penjualan 22.857,14 dolar. Nah, titik impas dalam unit fixed cost ini 10.000. Kemudian price-nya adalah 4. Price per unit yang tadi 4. Kemudian kurang 1,50 tambah 0,75. Mari kita hitung. Jadi 1,50 tambah dengan 0,75. Maka hasilnya 2,25. Kemudian dicari berikut adalah 4. 4 kurang 2,25. 1,75. Kemudian kita hitung 10.000 dibagi dengan 1,75. Maka hasilnya adalah 5.714. Seperti itu. Jadi jumlah unit yang akan diproduksi adalah 5.714. Oke. Dengan harga jual adalah 4 $4 per unit. Maka setelah dikalikan 4 $4 per unit, maka dia akan mendapatkan hasil ini, 22.857,14. Oke, sama hasilnya ya dengan break even point dalam dolar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Jadi yang pertama tadi kasus-kasus yang single product. Sekarang kasus yang multi produk.
Nah, jadi sebagian perusahaan dan juga pabrik, restoran memiliki varietas penawaran. Jadi tidak hanya satu produk yang digunakan. Masing-masing penawaran memiliki harga jual dan biaya variabel yang berbeda-beda. Nah, untuk menghitung kasus multiproduk ini, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi fixed cost dibagi dengan sigma 1 kurang variable cost bahagi dengan price, kemudian kali dengan bobot setiap produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian I, bobot yang I ini adalah masing-masing produk yang dijual. Nah, kita bahas contoh kasus. Jadi ada contoh memperlihatkan bagaimana menentukan titik impas dari kasus multiproduk di restoran Le Bistro. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi Le Bistro seperti kebanyakan restoran lainnya menghasilkan lebih dari satu produk dan ingin mengetahui titik impasnya dalam dolar. Nah, untuk informasi untuk Le Bistro sebagai berikut. Biaya tetap senilai $3.000 per bulan. Kemudian barang yang dijual oleh restoran ini terdiri dari roti isi dengan harga $5 per unitnya. Kemudian biaya produksi adalah $3. Nah, perkiraan penjualan tahunan adalah 9.000 unit. Minuman $1,50 dengan biaya produksi 0,50. Perkiraan penjualan tahunan adalah 9.000. Kentang panggang harganya yang dijual adalah 2. Kemudian biaya produksi untuk kentang panggang adalah $1 dan perkiraan penjualan tahunan adalah 7.000. Oke. Dengan varietas penawaran, kita melanjutkan dengan analisis titik impas seperti dalam kasus produk tunggal, kecuali kita akan melakukan weight atau pembobotan dengan menimbang masing-masing produk dengan proporsi total penjualannya menggunakan persamaan yang tadi. Sebelum kita lanjut dalam penyelesaian soal ini, jadi kita lihat di situ biaya tetap adalah 3.000 per bulan, sementara yang diperkirakan untuk penjualan adalah tahunan, berarti 3.000 ini harus dikalikan dulu dengan jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12, seperti itu. Nah, agar lebih mudah dalam perhitungannya, kita buat tabel pembobotan seperti ini. Jadi ada 8 kolom. Kemudian dulu kita bahas yang pertama untuk harga roti isi yang di soal tadi. Roti isi $5 dengan biaya variabel 3. Maka untuk menghitung pembobotan yang berikut adalah V bagi P atau 3 bahagi 5 untuk pembobotan. Jadi 3 bahagi 5 kita akan mendapatkan hasil 0,6. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah 1 kurang VP. Jadi kita hitung adalah 1 kurang VP yang tadi untuk roti isi, V bagi P adalah 1 bahagi 0,6. Sorry, bukan bagi 1 kurang VP, berarti 1 kurang 0,6, maka hasilnya adalah 0,4, seperti itu. Nah, perkiraan penjualan tahunan di sini adalah 45.000. Nah, angka yang di atas untuk perkiraan penjualan adalah 9.000. Berarti untuk perkiraan penjualan berarti 9.000 dikalikan dengan harga per unit. 9.000 kali $5, dapatkan hasil $45.000, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk minuman dengan harga $1,50 dengan biaya variabel 0,50. Berarti 0,50 bagi 1,5 dapat hasil 0,33. Kemudian hitung 1 kurang 0,33, 1 kurang VP yang ini 1 kurang 0,33, maka akan dapat hasil 0,67. Untuk kentang panggang dengan harga penjualan 2, maka biaya variabelnya adalah 1. Kemudian 1 bagi 2 adalah 0,50. Maka untuk di kolom yang kelima 1 kurang VP adalah 1 dikurangi dengan 0,5, maka akan dapat hasil 0,5.
Kemudian untuk penjualan tahunan berarti untuk minuman 1,50 dengan target 9.000, maka akan mendapatkan hasil 1,50 kali 9.000 adalah 13.500. Kemudian untuk berikutnya, untuk kentang panggang dengan harga 2 per unit, maka untuk penjualan tahunan adalah 7.000, maka 2 kali 7.000 adalah 14.000. Ini kita jumlahkan semua. 45.000 tambah 13.500 tambah 14.000 adalah 72.500, seperti itu. Nah, untuk persentase penjualan kita lihat di sini, target untuk roti isi adalah 45.000, maka persentasenya 45.000 bagi 72.500, maka hasilnya 0,621. Minuman 13.500 bagi 72.500, maka hasilnya adalah 0,186. Persentase untuk kentang panggang 14.000 bagi 72.500, maka hasilnya adalah 1.000. Nah, untuk kontribusi tertimbang ini ada rumusnya, kolom 5 kali dengan kolom 7, berarti 0,4 kali 0,621 dapat hasil 0,248. Kemudian untuk minuman 0,67 kali 0,186 0,125. Kemudian untuk kentang panggang 0,50 kali 0,193 dan 0,097. Jumlah untuk kontribusi adalah 0,470, seperti itu. Nah, catatan di sini adalah pendapatan untuk roti isi 45.000 dapat dari 5 kali 9.000, yang mana 62% yang tadi, 62% dari total penjualan. Ini untuk cara penyelesaian tadi. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menghitung untuk break even point-nya F atau fixed cost 3.000. Jadi yang tadi kan ini 3.000. Ini per bulan. Sementara target adalah tahunan, berarti 3.000 kali 12 dapat hasil 36.000. Dengan pembobotan yang tadi yang sudah kita hitung, maka dapat hasil 0,470. 36.000 bagi 0,470 dapat 76.596 dolar. Nah, ini untuk break even point dalam dolar. Oke. Nah, untuk menghitung implikasi total penjualan harian berarti ada 52 minggu. Kemudian pada 6 hari masing-masing berarti 76.596 bagi 312. Maka hasilnya untuk per hari adalah break even point 245,50. Nah, dari perhitungan kita yang telah kita lakukan, maka hasilnya adalah manajemen Le Bistro sekarang mengetahui bahwa dia harus menghasilkan rata-rata penjualan $245,50 per hari untuk mencapai titik impas. Nah, untuk berarti kalau perusahaan ini mendapatkan keuntungan, berarti targetnya harus di atas ini, 245,50 per hari. Tetapi kalau dia jual di bawah 245,50, berarti dia di bawah adalah mendapatkan kerugian, bukan keuntungan. Kalau di break even point berarti harus targetnya 245,50 per hari. Nah, manajemen juga mengetahui bahwa jika perkiraan penjualan senilai 72.500 benar, Le Bistro akan kehilangan uang karena titik impasnya adalah 76.596. Oke, seperti itu untuk analisis titik impas, baik dari kasus untuk single produk maupun dengan multi produk. Oke, thank you class.